Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku terkasih, salam jumpa kembali dalam persekutuan kita dengan firman Tuhan. Bapak, Ibu, mari kita awali seluruh aktivitas kita satu hari ini dalam kebersamaan kita dengan firman Tuhan. Mari Bapak, Ibu, kita persiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Amin. Hari ini Rabu 12 Juli 2023, firman Tuhan untuk kita dari Wahyu pasal 12 ayat 3. Wahyu 12 ayat 3. Saya bacakan dulu dalam bahasa Batak, Pangukapon 12 ayat 3. Dungi taridama partinadaan na asing di langit, ima sada nagana bulun songon api, pitu do uluna, 10 tandukna, pitu tupal harajaun diaka udunai. Dalam bahasa Indonesia, Bapak Ibu, saya akan bacakan ayat 1 sampai ayat 4 agar kita lebih mudah memahami nas ini. Wahyu 12 judulnya oleh Lembaga Kitab Indonesia ayat 1 sampai 6, perempuan dan naga, dan saya akan membacakan ayat 1 sampai ayat 4. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung, dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota, dan ekornya menyeret seperti dari bintang-bintang di langit, dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu, untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Demikian firman Tuhan. Suatu tanda yang lain di langit. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, kitab Wahyu ini kitab yang agak unik dalam Alkitab kita, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, karena ditulis dalam sastra apokaliptik. Sastra apokaliptik ialah sastra yang penuh dengan simbol-simbol, angka-angka, peristiwa-peristiwa, tokoh-tokoh yang harus dimaknai sesuai dengan zamannya. Maka salah satu kunci memahami kitab ini ialah kita harus melihat dan mencoba mengeksplor, menggali apa makna dari simbol-simbol, dari angka-angka yang ada di dalam teks itu sesuai dengan zamannya. Bapak, Ibu, tulisan kitab Wahyu ini sebagaimana kitab lain
dituliskan dengan tujuan yang sama, yaitu untuk menghibur, untuk menguatkan, memotivasi orang Kristen, orang percaya pada waktu itu, pada zamannya, yang sedang mengalami penganiayaan yang hebat. Bapak Ibu, kita tahu dalam sejarah gereja, di penghujung abad yang pertama sesudah Kristus, gereja, orang Kristen, para pengikut Kristus mengalami penganiayaan yang maha dahsyat dari pemerintah Romawi. Orang Kristen harus menderita, hingga banyak yang mati martir, mati syahid, mati mempertahankan imannya. Ada banyak yang harus melarikan diri dari rumah dan tinggal di katakombe, di gua-gua. Dan harus kita akui juga Bapak Ibu, ada banyak juga yang tidak bertahan dengan imannya. Lalu mereka menyembah patung kaisar yang sengaja pada waktu itu dihadirkan di sana untuk disembah para rakyat yang dipimpin oleh kaisar. Saudara-saudaraku, nas ini termasuk nas kita hari ini merupakan satu gambaran bagaimana orang percaya, bagaimana orang Kristen pada waktu itu mengalami perjuangan, mengalami pergumulan yang maha dahsyat. Ada dua di sana yang cukup mengambil peran, yaitu perempuan dan naga. Perempuan ini katanya hendak melahirkan, lalu dia sangat mengerang kesakitan, dia merintih kesakitan. Lalu di hadapan dia ada seekor naga merah padam yang besar. Digambarkan cukup fantastis dalam nas kita. Berkepala 7, bertanduk 10. Di atas kepalanya ada 7 mahkota. Sebagai sebuah sastra apokaliptik Bapak Ibu, kita harus memaknai apa makna dari simbol-simbol ini. Perempuan adalah simbol dari orang-orang percaya, dari orang-orang Kristen, para pengikut Kristus yang sedang merintih kesakitan pada waktu itu. Perempuan yang hendak melahirkan. Ini menunjukkan bahwa gereja, bahwa para pengikut Kristus sedang gencar-gencarnya untuk membangun regenerasi masa depan gereja. Tetapi ada simbol yang kedua lagi, seekor naga merah padam yang besar. Ini menunjukkan ada tantangan, ada musuh yang maha besar, yang sangat kuat, yang harus dihadapi oleh orang percaya pada waktu itu. Kepala 7, tanduk 10. Di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ini menunjukkan bahwa musuh orang percaya itu maha dahsyat, sangat kuat, sangat besar. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita teruskan nas ini, kita coba memahami satu perikop ini, kita melihat Tuhan Allah menyelamatkan si perempuan ini. Apa artinya itu? Orang percaya tidak akan dibiarkan ditelan, dikalahkan oleh musuh, tetapi sebaliknya Tuhan akan menyelamatkan mereka. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, nas ini mau menunjukkan
bahwa gereja, orang percaya, para pengikut Kristus setiap saat harus siap menghadapi berbagai tantangan. Ada tantangan yang sudah hadir di depan. Tidak harus menunggu sampai esok. Karenanya dibutuhkan kesiapan, dibutuhkan karakter petarung, kesediaan untuk menderita dan memastikan bahwa kita menjadi pemenang. Maka nas ini sebenarnya mau mengatakan, dalam setiap pergumulan, sedahsyat apapun itu, mari pastikan kita menjadi pemenang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, inilah firman Tuhan untuk kita hari ini, untuk kita renung ulang, hadirkan ulang di sepanjang kehidupan kita, di tengah-tengah aktivitas keseharian. Bapak, Ibu, nas ini mau mengingatkan kita, bagaikan seekor naga merapadam yang besar yang ada di depan si perempuan tadi. Maka seperti itulah berbagai tantangan, berbagai pergumulan yang harus kita hadapi di sepanjang kehidupan kita. Maka apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu? Yang pertama, mari berpikir realistis. Realitanya ialah tidak ada hidup yang tidak punya tantangan. Hidup yang kita jalani, yang kita lakoni adalah hidup yang penuh dengan pergumulan. Maka tidak perlu berpikir untuk melarikan diri dari persoalan yang ada. Itu bukan solusi. Solusinya ialah mari persiapkan diri, mari persiapkan hidup, memiliki karakter petarung untuk menghadapi berbagai tantangan itu. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua, mari berpikir positif. Tantangan yang ada, mari kita jadikan menjadi sebuah motivasi bahwa kita setiap saat harus selalu memohon pertolongan yang daripada Tuhan. Jangan pernah kita mengandalkan kekuatan, mengandalkan pikiran kita. Karena kalau hanya dengan kekuatan kita, kita tidak akan mampu menghadapi tantangan yang maha dahsyat itu. Mari datang kepada Tuhan, mengandalkan kekuatan, pertolongan yang daripada Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu, mari berpikir dari akhir. Mari bayangkan bahwa kita akan menjadi pemenang. Maka milikilah karakter pemenang, karakter petarung, bukan karakter pecundang. Dengan pola hidup dan pola pikir yang seperti ini, Bapak Ibu, maka kita akan dilayakkan menjadi orang Kristen yang benar, pengikut Kristus yang setia, yang senantiasa berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Ibu, Bapak, dan saudara-saudaraku, inilah kehidupan yang harus kita jalani. Itu sebabnya Dietrich Bonhoeffer, seorang teolog Jerman, pernah berkata, "The cost of discipleship." Betapa mahalnya mengikut Yesus. Betapa mahalnya menjadi pengikut Kristus. Maka Bapak Ibu, maka mari hargai, mari apresiasi hidup ini secara benar. Kita datang kepada Tuhan. Kita bersyukur karena kita ditebus begitu mahal. Dan mari senantiasa
mengisi hari-hari kehidupan kita di dalam pertolongan dan di dalam persekutuan dengan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Sungguh Tuhan, kami bersyukur hari ini kami merasakan pertolongan Tuhan yang senantiasa mengalir dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun dari tidur kami. Kami boleh berkemas untuk melanjutkan melakoni setiap aktivitas keseharian kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengar. Biarlah firman-Mu ini menjadi suluh dalam kehidupan kami. Menjadi pedoman, penuntun kami untuk berjalan, untuk melakoni pekerjaan kami satu hari ini. Kami diingatkan Tuhan bahwa tantangan demi tantangan, pergumulan demi pergumulan harus kami hadapi. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kekuatan pertolongan yang daripada-Mu saja yang kami andalkan. Kami tidak mengandalkan kekuatan, pikiran, dan keberadaan. Biar kami Tuhan kuat. Dan biar kami menjadi pemenang. Karena Tuhan yang menolong dan memenangkan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Berkati setiap pekerjaan keseharian mereka. Biar mereka boleh menjalani, melakukan setiap pekerjaan satu hari ini dengan benar, seturut dengan kehendak-Mu. Berkati juga Tuhan gereja-Mu, biar gereja-Mu boleh terus melayani, biar gereja-Mu terus boleh menghadirkan kerajaan-Mu, hingga orang-orang percaya semakin dimampukan untuk membangun diri, untuk mengembangkan kehidupan yang seturut dengan kehendak-Mu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.